Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita bahas tentang ayat alam yajid kayatiman wa wajadaka dhallan fahdah. Jadi makna dhallan di situ bukan tersesat, bukan tersesat di makna sebelumnya nggak dapat hidayah. Tapi dhallan di situ maknanya adalah Nabi waktu kecil pernah tersesat di kota Makkah. Nabi waktu berdagang pernah tersesat di jalan Syria. Nabi pada saat pulang dari perdagangan pernah tersesat di jalan-jalan menuju pulang. Fahada, lalu Allah kembali menunjukkan jalan kembali pulang. Jadi dhallan di situ bukan tersesat secara akidah, sehingga nggak layak ketika kita mengatakan dahulu Nabi pernah tidak beragama Islam atau tidak menyembah Allah atau tidak beriman kepada Allah. Itu nggak layak sama sekali, karena dari mulai lahir, bahkan dari sebelum lahir, Nabi itu nurnya sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia. Kita lanjutkan. Wa fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah taqhar, kamu berlaku sewenang-wenang. Bi akhdhi malihi, dengan mengambil harta mereka, aw ghairi dzalik, atau selain daripada mengambil harta mereka dengan sikap yang tidak baik. Dosanya besar sekali dan termasuk yukadzibu biddin, termasuk pendusta agama, orang yang menghardik anak yatim, memakan harta anak yatim, menzalimi anak yatim. Sampai-sampai ada ayat yang lain dikatakan wala ta'kulu amwalal yatim zulman innama wala ta'kulu malal yatim dzulman innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Jangan kamu makan hartanya anak yatim secara zalim, sesungguhnya yang kamu makan itu adalah api neraka, kata Allah. Innama yakuluna fi butunihim nar, yang masuk ke dalam perut kamu itu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak kamu jika tidak bertaubat akan digiring ke dalam api neraka. Ini banyak di antara kita kadang-kadang tujuannya baik, tujuannya bagus, ingin buat acara santunan anak yatim. Tapi pada saat sudah terkumpul dana tersebut, buat anak yatimnya itu sedikit, Pak. Banyaknya buat panggung, buat sewa sound system, betul nggak? Bikin proposalnya santunan anak, dapatlah misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50%-nya buat panggung, sound system, MC acara, dan lain sebagainya. Ya, anak yatim cuma dapat 50.000. Ini termasuk zalim juga nih. Kecuali bapak bikin judulnya yang beneran, untuk santunan anak yatim dan acara apa kayak tulis begitu. Jadi akadnya jelas tuh. Kalau cuma santunan anak yatim saja, acaranya jangan tuh berarti. Atau bapak bikin perinciannya di belakang tuh, untuk sewa sound system sekian, untuk panggung sekian misalnya, kemudian untuk santunan yatim berjumlah sekian orang, per yatim sekian. Jadi orang yang nyumbang itu jelas akadnya. Ini kadang-kadang cuma embel-embelnya santunan, tapi yang dibagi banyak sekali. Yang kedua, yang yatim itu anaknya, ibunya yatim kan? Bapaknya, andai kata dia yang meninggal ibunya, kadang-kadang suka dibawa juga tuh bapaknya yatim tidak? Dikatakan yatim itu kalau belum balik apa? Ya, maka jika harta tersebut dimakan oleh orang tuanya, termasuk orang tuanya memakan harta anak yatim itu. Atau orang tuanya udah gak ada, dia tinggal sama bibinya, kemudian uang amplop anak yatim tadi dimakan sama bibinya juga termasuk
makan harta anak yatim. Makanya biar orang-orang itu tidak dosa, Bapak bikin lagi tuh santunan yatim dan duafa. Yatim dan duafa. Karena ibunya bisa jadi termasuk orang duafa. Duafa itu apa artinya? Lemah. Dhaif itu lemah. Duafa jamak dari kalimat dhaif. Kalau dhaif satu orang lemah, kalau duafa kumpulan orang-orang lemah. Ya. Atau bikin lagi yatim dan fakir miskin, tapi yang paling umum yatim dan duafa. Jadi nanti ibunya tanpa izin sama anaknya beli kuota misalnya. Itu masih aman. Atau dia beli buat token listrik masih aman. Karena hakikatnya kalau kita udah etikatnya, niatnya buat ngasih yatim, maka mutlak itu harta milik yatim. Selain yatim nggak boleh diambil. Jadi kadang-kadang yang bikin acaranya apa ya? Bikin yang lain terjebak dalam dosa. Sampai-sampai panitia acaranya juga dosa tuh. Karena mengambil dana santunan yatim untuk hal yang lain. Nah, makanya supaya untuk tidak dosa, bikin perinciannya dalam proposal tersebut sehingga yang memberikan dana tahu dan paham ini bukan cuma buat anak yatim. Ustaz, lebay amat sampai begitu. Ya. Islam itu agama yang taat dengan akad. Aufu bil uqud. Tunaikanlah akad-akad perjanjian. Apa yang diberikan ditunaikan, amanahnya harus sesuai. Oleh karena itu biar nggak dosa, maka sesuaikan dengan apa yang akan kita keluarkan. Masya Allah. Nah, maka fa'amal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim fala taqhar, maka jangan kamu berlaku sewenang-wenang bi akhdhi malihi, dengan mengambil hartanya, au ghairi dzalika, ataupun selainnya. Karena banyak orang yang ngurusin anak yatim, betul-betul dikurusin anak yatimnya. Anak yatimnya kurus, yang ngurusinnya gemuk. Ya Allah. Karena saya pernah pengalaman, ada orang datang kepada saya satu instansi. Ustaz, ini ada uang kami kumpulkan berjumlah 30 sekian juta. Saya pasrahkan semuanya sama Ustaz. Ustaz bikin acara sendiri, santunkan anak yatim sendiri. Kita tinggal terima laporannya saja, reportnya saja. Saya bilang kamu sama aja jeblosin saya ke neraka. 30 juta itu gede. Kamu butuh anak yatim berapa? Ya minimal 30 orang lah. Kalau 30 orang saya kasih 100.000, anak yatim senang lah. Apalagi anak yatimnya tidak tinggal di rumah saya, cuma dipanggil ke rumah. 100.000, 200.000 senang apa enggak kira-kira? 100 kali 30 cuma 3 juta. 30 juta diambil 3 juta, seger Pak. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang gini aja, saya kumpulkan anak yatimnya di rumah saya, kamu yang bagi sendiri kepada anak yatim itu. Terserah kamu mau kasih berapa. Mau kasih satu orang 1 juta atau 500.000, 3, itu hak kamu. Karena ini milik kamu. Oh begitu ya? Ya sudah, dikumpulkanlah yatim di rumah saya, dibagi satu orang. Ceritanya tuh sama yatim yang ada berapa, dapat amplopnya gede, Pak Ustaz, gede 700.000. Alhamdulillah ya. Kalau 700.000 kan lumayan Pak, betul apa enggak? Jarang orang ngasih anak yatim 700.000, mikir-mikir ya. Akhirnya mungkin ada sisa, baru tuh dari pihak sana, karena Pak Ustaz sudah ngumpulin yatim, ini buat Pak Ustaz, halal, berarti ini halal. Karena bukan uang anak yatim. Yang uang anak yatim sudah mereka berikan sendiri. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh dengan hal itu. Dan setannya itu bewokan, jenggotan, pakai gamis, pakai imamah, pangkatnya bukan kombes lagi, jenderal tuh. Bagaimana caranya supaya apa? Belok, lumayan nih. Order. Masya Allah. Dan saya selalu begitu. Saya kirimkan anak yatim atau saya kumpulkan anak yatim, kamu sendiri yang
bagikan sendiri. Karena kalau udah nempel ke kita, melalui kita, Masya Allah, ini uang panas nih. Ya, mana akhir bulan, cicilan udah banyak. Betul nggak kira-kira? Hati-hati tuh, wa amal yatim falatakar. Berat Pak ngurusin anak yatim. Tapi kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku bersama orang yang kafilal yatim, mencukupi hidupnya anak yatim, mengurusi hidupnya anak yatim, fil jannah, di surga nanti kata Nabi kahatain, seperti dua jari. Dua jari ini jauh apa dekat? Jadi kalau pengen dekat sama Nabi, kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku sama orang yang peduli sama anak yatim di surga itu seperti dua jari. Ada hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Tapi surganya belum jelas. Di mana surganya? Apa surga bawah, tengah, atas? Allahu a'lam. Tapi surga yang jelas dekat sama Nabi adalah orang yang peduli dengan anaknya. Itu yang udah jelas tuh. Jadi kalau ada anak yatim, kita punya rezeki, kalau bisa jangan langsung dikasih duit. Kamu butuhnya apa? Kamu sekolah bayarannya berapa? Itu lebih bermanfaat. Kalau duit kadang-kadang habis buat main game. Nah, jadi sampai dia berdikari, sampai dia balik, kita urusin dia, kita support dia, maka nanti jaminannya kata Nabi di surga seperti dua jari bersama aku, gak jauh. Karena Nabi sendiri lahir dalam keadaan yatim. Nabi sendiri lahir dalam keadaan yatim. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, as-sa'il, sa'il itu orang yang meminta. Makanya kita kalau doa bagaimana? Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka itu meminta. As'aluka, kalau nas'aluka kami meminta. Kalau as'aluka saya meminta. Jadi sa'il atau su'al adalah permintaan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah kamu menghardiknya. Tujzuruhu li fakrihi, kamu mengusirnya, kamu menghinanya, kamu menyakitinya, li fakrihi, karena kefakirannya. Jangan. Walaupun kamu memberi, tapi juga jangan menyakiti. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hancurkan pahala sedekah kamu, pahala kebaikan kamu dengan kamu sering ungkit-ungkit wal adha, dan menyakiti. Sedekah kita yang banyak itu Pak, bisa hilang pahalanya, hancur semua, tidak tersisa dengan dua hal. Yang pertama, kita sering ungkit-ungkit. Yang kedua, menyakiti. Saat kita memberi, lalu yang menerima itu nggak senang, sakit hati, karena sikap kita nggak bagus. Apalagi sambil buang muka, orang miskin ngasih tapi nyakitin, ngasih tapi ngenyek. Nauzubillah min zalik, percuma tuh. Jadi cara supaya sedekah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang dikeluarkan yang terbaik. Min khairin, sesuatu yang terbaik. Yang kedua, caranya juga baik. Yang dikeluarkan yang baik, kedua caranya juga baik. Makanya ada tradisi yang bagus di Indonesia. Kalau menjelang Lebaran itu ada apa? Bagi-bagi THR. THR-nya bukan cuma di perusahaan, tapi di kampung, di rumah, betul, sama ponakan, sama tamu, sama anak kecil. Terus kita berusaha memberikannya dengan uang
uang yang baru, karena beda walaupun sedikit, tapi kalau uangnya baru tuh kayak rasanya gimana gitu. Sampai-sampai itu saya punya guru Pak, saking udah gak dapat uang baru, dia gosok uang lamanya. Itu tiap ada anak kecil dia kasih 20.000, 20.000, 20.000, uangnya cakep. Karena kata Nabi, di surga itu ada pintu namanya babul farah, pintu kebahagiaan, pintu kesenangan. Tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang yang nyenengin anak-anak kecil. Orang yang nyenengin anak kecil. Jadi ada pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang punya amalan nyenengin anak kecil. Di dalam kitab Qawmi Tughyan ala manzumati syu'bil iman, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berdosa kepada Allah. Zaki, tolong sucikan aku. Maksudnya mintakan kepada Allah ampunan agar aku diampuni, atau berikan petunjuk kepada aku agar aku bisa bertaubat lalu mendapatkan ampunan. Jadi dulu banyak para sahabat datang ke Nabi, kemudian dalam segala urusan meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah urusannya selesai. Itu namanya wasilah, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Banyak orang datang ke makam Rasulullah meminta syafaat karena Nabi nggak pernah mati Pak. Ya, sampai-sampai kita habis sholat saja, habis azan saja disunahkan baca Allahumma rabb hadhihi as-salatil ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athul maqam mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dalam kitab Al-Adhkar dikatakan siapa orang yang ba'dal azan membaca doa itu wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya syafaatku. Wajib baginya syafaatku, karena dia bermohon kepada Allah melalui wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang anti wasilah, anti perantara, kumaha ieu? Betul kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Qur'an tuh. Carilah jalan menuju Allah dengan wasilah. Dan menurut para ulama tafsir ini ayat umum, karena semua butuh wasilah, semua butuh perantara. Supaya yang tidak hadir bisa mendengar, wasilah kita apa? Instagram, YouTube. Supaya yang di belakang kedengeran karena suara saya sember, wasilahnya apa? Mikrofon. Semua butuh. Gimana orang nggak butuh wasilah? Paham nggak kira-kira? Walaupun harus kita yakini dalam hati kita, kebaikan dan keburukan yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Memang semuanya yang menciptakan Allah, tapi kita sebagai makhluk membutuhkan wasilah. Bahkan dalam Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Imam Bukhari, ada 3 orang masuk ke dalam goa, tiba-tiba terjadi gempa, terjadi bencana, lalu pintu goa tersebut tertutup dengan batu yang sangat besar. Ini hadisnya masyhur Pak. Pintu goa tersebut tertutup dengan batu yang sangat besar. 3 orang ini membuka batu tersebut nggak mampu. Lalu mereka hampir putus asa, memohon kepada Allah. 3-tiganya memohon dengan wasilah amalnya masing-masing. Yang satu berwasilah karena dia berbakti sama orang tuanya. Semoga dengan bakti saya sama orang tua saya, maka Allah membukakan pintu ini dan menyelamatkan kami. Terbuka sebentar, sedikit, masih belum bisa dilewatin. Yang satu, coba kamu punya amalan apa? Oh iya, dulu pernah saya diamanatin 1 ekor kambing. Kemudian saya rawat itu kambing sampai akhirnya dia kawin sama kambing yang lain. Dia punya punya anak banyak, beranak pinak. Lalu yang nitipin itu datang tiba-tiba ngambil semuanya. Dan saya ikhlas karena ini amanah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah saya menjaga amanah ini, wasilah saya menjaga amanah ini. Jika ini memang amal baik saya yang kau terima, kabulkan doa saya, bukakan pintu goa ini. Kebuka lagi dikit,
Satu lagi ada orang dulu pernah diajak mesum sama seorang wanita. Karena dia takut kepada Allah, akhirnya ditolak, Pak. Karena takut sama Allah. Padahal nggak ada CCTV, nggak ada handphone, nggak ada HP, nggak ada yang ngerekam. Tapi ditolak. Akhirnya dia ingat sama perbuatan baik itu. Ya Allah, mudah-mudahan barokahnya saya takut kepada Engkau, tidak berbuat maksiat. Maka wasilah amal baik saya, bukakan pintu ini. Akhirnya terbuka semua, Pak. Dan mereka memohon kepada Allah dengan perantara amal baik. Artinya wabtaghu ilaihil wasilah dalam ayat tadi, seluruh ulama mengatakan sifatnya umum. Termasuk kita minta kepada Allah melalui Rasulullah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwa dialah Habib, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, alladzi yang turja, kami berharap syafa'atuhu. Syafaat itu apa artinya, Pak? Kalau orang ngaji pasti nggak bakalan menganggap kalimat itu sesat. Saya mau tanya, syafaat artinya apa? Pernah saya kasih tahu nih kalau nggak salah dulu. Apa artinya syafaat? Su'alul khair minal ghair ilal ghair. Permohonan kebaikan dari satu orang untuk orang lain. Jadi bukan minta sama Nabi. Kita minta sama Nabi supaya Nabi minta sama Allah pertolongan itu. Bisa dipahami kira-kira? Ketika ada seorang wali, seorang ulama, seorang soleh, wali tolong saya, dia tahu dalam hatinya bukan berarti pertolongan itu milik dia, tapi dia yakin dia bakal berdoa kepada Allah supaya saya mendapatkan pertolongan. Itu namanya wasilah. Makanya jangan sumbu pendek, langsung dikit-dikit kafir, murtad, minta sama manusia. Yang anggap manusia Tuhan siapa? Mungkin dia bilang atau dia menganggap ini orang lebih soleh, ini orang wara, ini orang taqwa, yang antara dia dengan Allah mungkin tidak ada jarak saking solehnya. Lalu orang tersebut minta sama orang tadi, wahai wali, wahai orang soleh, tolong saya. Pasti akidahnya, iktikadnya, meyakininya dia minta sama dia supaya minta didoakan, bukan menganggap bahwa orang soleh ini sebagai Tuhan. Bisa dipahami kira-kira? Sama seperti turja syafa'atu, kami berharap pertolonganmu ya Rasulullah. Bukan berarti Nabi punya pertolongan, yang punya siapa? Allah. Tapi Nabi sudah mendapatkan garansi di ayat yang sebelumnya, washfa'tu syafa', tolonglah siapapun yang ingin kau tolong pasti akan diberikan pertolongan. Min kulli haulim minal ahwali muqtahami, dari berbagai macam kesulitan hidup saya, kegundahan hati saya. Karena ngaji santri, dia santai aja dan dia gak takut murtad. Karena dia tahu yang punya segalanya Allah. Dia cuma minta sama Rasulullah agar Rasulullah mendoakan, dan Nabi gak pernah mati. Paham kira-kira, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Enak kan kalau ngaji? Jadi nggak gampang kita khawatir, karena kita yakin yang punya segalanya Allah. Ini sama aja kayak bapak sama dokter. Dok, tolongin saya. Kenapa nggak dimasalahin tuh? Kenapa nggak dimasalahin? Nggak ada yang bilang kamu murtad kalau ke dokter. Enggak, yang nyembuhin mah Allah. Kan kita lagi wasilah, lagi bersyariat, lagi berusaha. Ya sama aja ketika urusan batiniah kita berwasilah kepada Rasulullah, berwasilah kepada orang-orang sama aja. Subhanallah. Nah, amma sa'ila fala tanhar, sama orang-orang yang meminta-minta jangan pernah menghardiknya, jangan pernah menyakitinya, jangan pernah mengungkit. Karena setan itu nggak pernah putus asa untuk menghancurkan dari semua amalan kita.
Oh iya. Tadi saya belum selesai itu cerita. Rasulullah didatangin sama seorang sahabat yang minta supaya apa? Dibersihkan dari dosa-dosanya. Lalu Nabi nanya sama orang tadi, emang dosa kamu apa? Kata orang tadi, saya malu mengungkapkannya kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah marah, Pak. Rasulullah marah. Kamu malu menceritakan dosa kamu sama saya, sementara kamu tidak malu saat kamu melakukan dosa di hadapan Allah. Maka sama Rasulullah diusir orang tersebut, pergi kamu. Jangan sampai gara-gara ada kamu di sini turun azab Allah kepada kami semua. Saat orang itu pergi, turun malaikat Jibril mengatakan sama Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau usir orang tersebut? Sesungguhnya orang tersebut punya kafarat dari dosa-dosanya, punya penebus dari dosa-dosanya. Lalu Nabi bertanya sama malaikat Jibril, apa penebusnya? Sesungguhnya dia punya anak kecil di rumahnya, atau apakah anaknya atau ponakannya atau sesepupu, pokoknya anak yang belum balik. Setiap dia pulang dari manapun dia pergi ke rumahnya, dia selalu membahagiakan anak-anak kecil tersebut. Apakah dengan bawa permen, ngasih uang, atau lain sebagainya. Sehingga dengan barokahnya anak itu bahagia, dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar, Pak. Ada satu amalan yang mungkin menurut kita sepele, tapi itu luar. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya segala macam perbuatan baik yang kita kerjakan hakikatnya dapat menghapuskan dosa-dosa kita di masa lampau. Ya, termasuk ngaji kayak begini, ngajar, ngaji, kemudian berbuat baik, dan termasuk tadi tuh nyenengin anak kecil. Apalagi ngasih anak yatim, subhanallah. Asal tadi itu dengan cara yang baik dan yang dikeluarkannya yang baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, nanti bapak kalau pulang kerja, anaknya datang, jangan langsung sosok bapak capek. Pantesan mukanya kagak ada rahmatnya. Orang mbak anaknya sendiri aja nggak ada kasih sayang, begitu. Ya nggak apa-apa, peluk dulu. Katanya kita kerja buat anak istri. Pulang kerja anak diomelin. Capek apanya, ngopi doang. Betul nggak? Ya Allah kirim. Nah, kalau anak orang lain saja, anak kecil orang lain saja dibahagiakan, itu bisa bikin kita masuk surga lewat pintu yang namanya babul farah. Apalagi anak paham nggak kira-kira? Karena yang wajib dibahagiakan kan keluarga dulu, ya, istri dulu, anak dulu, baru orang lain. Nah kalau orang lain saja kita beri, kita kasih, kemudian mereka bahagia, luar biasa pahalanya. Apalagi keluarga sendiri. Soalnya kalau ngajar sehari bisa 5, satu hari 5 tempat. Capek. Itu anak saya langsung abi, endong dong. Anak saya udah gede sekarang, lumayan berat, ya gendong aja dulu bentaran. Ya, karena saya berharap apa? Ada babul farah, ada pintu yang namanya pintu kesenangan yang kita bisa masuk karena menyenangkan anak-anak. Mereka itu lebih dari wali, Pak. Kenapa? Karena nggak ada dosa. Ya, bapak, ayah, papa, pulang ya, endong, mama sama mama. Ya Allah. Tapi ucapan orang Indonesia yang mengatakan lebih sayang anak daripada istri, buktinya pada saat bapak pulang kerja, anaknya digendong tetangga, bapak nggak marah. Tapi pada saat istri bapak digendong sama tetangga, ngambil celurit. Ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat rabbika, Tuhan kamu. Kalaupun ini khitabnya buat Nabi, alaika bin nubuwati wa ghairiha,
Itu dengan nikmat kenabian, nikmat kerasulan, nikmat mukjizat, nikmat keberhasilan ini dan itu selain daripada yang lainnya. Fahadits, maka siarkanlah. Walaupun ini ayat khitabnya kepada Rasulullah, tapi juga berlaku kepada kita. Disebut dalam ilmu fikih namanya tahadduts bin ni'mah. Apa Pak? Tahadduts bin ni'mah, menyiarkan, memberikan informasi bahwa kita mendapatkan nikmat. Habis sholat isya biasa diumumin sama merbot, para hadirin jamaah sholat isya setelah ini diundang oleh Bapak Jahit dalam rangka syukuran anaknya hamil. Ada begitu nggak? Dalilnya ada apa? Bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah. Jadi jangan bilang ria itu urusan pribadi dia sama Allah. Kalau memang dia pengen pamer, ya. Kalau nggak ada pamer, berarti dia bersyukur. Para hadirin, setelah ini kita akan datang ke rumah Bapak Udin karena dia baru selesai membangun rumah, syukuran rumah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nanti acaranya cuma datang langsung makan, silahkan. Mau datang kumpul dulu daripada bengong baca-bacaan, boleh. Terus bid'ahnya gimana? Paham gak kira-kira? Orang pengen memberikan sedekah karena rasa syukur kepada Allah, disiarkan kemana-mana. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dari nikmat Tuhanmu yang diberikan oleh Allah kepadamu, fahaddits, maka siarkan. Jangan waktu susah doang lu ngeluh sama temen, bila dapat bonus cicing wae. Betul nggak, bro? Ayo ikut aneh kemana? Kopi. Kopi di mana? Di warung. Di tempat yang lebih elit, kopi kenangan. Gak punya duit bro, udah slow, tenang, dapat bonus. Boleh, itu bagus Pak, dalam rangka tahadduts bin ni'mah. Tapi ingat, pada saat tahadduts bin ni'mah harus tata hati. Jangan sampai ada racun yang namanya riya, ada racun yang namanya sum'ah. Karena antara tahadduts bin ni'mah dengan riya itu tipis sekali bedanya. Ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama udah lulus S2. Ngomong sama tetangga, padahal tetangganya kagak nanya tuh. Kalau tahadduts bin nikmah monggo silahkan, tapi jangan ria. Dan lihat juga situasinya, kalau dia nggak punya anak jangan ngomongin anak Pak. Nyakitin. Si 5 tahun nggak punya anak. Ditanya mulutnya, ngaji. Ustadz gimana istrinya? Risik lu. Tanya Allah. Ya Allah, jangan ngomongin anak sama yang belum punya. Jangan ngomongin harta bagi orang yang kekurangan harta. Jangan ngomongin jabatan sama orang yang nggak punya. Jangan. Tapi pada saat memang dia lagi ngomongin seperti itu, dia lagi ngomong nikmat-nikmat, bolehlah kita sambil bersyukur sama nikmat Allah. Ya Alhamdulillah anak saya udah S2, yang nomor 3 udah S1. Udah kuliah kan baru lahir kemarin, SD maksudnya. Kalau S2 SMP. S-nya 2, SD sama SMP. Ya boleh, tapi niatnya tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah anak saya udah bisa baca Al-Quran, sudah hafal 3 juz. Tahadduts bin ni'mah. Awas, tata hati kita. Jangan ingin mendapatkan pujian dari orang lain gara-gara nikmat tersebut. Nanti akan masuk ke dalam kategori apa? Gimana dalam wa min syarri hasidin idza hasad. Gak semua orang yang mendengar nikmat yang kita dapatkan itu senang. Kullu dzu ni'matin hasad. Setiap orang yang mendapatkan nikmat biasanya ada yang hasud. Makanya bijak-bijaklah dalam pengumuman. Bijak-bijaklah dalam bikin status.
Karena takut ada yang hasud. Kalau sudah hasud, sampai-sampai Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasud jika dia dikuasai oleh sifat hasudnya. Paling rendah, orang hasud itu akan menimbulkan kebencian dalam hatinya, betul nggak? Kemudian dia akan membuka omongan-omongan kebencian kepada orang lain. Akhirnya fitnah. Yang lebih parahnya lagi, nggak bisa dengan hal-hal yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Dikirim kompor masuk ke perut. Kompor masuk ke perut gimana? Itu gara-gara apa? Bahayanya orang hasud. Maka hati-hati. Walaupun ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tapi juga hati-hati karena ada ayat juga wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang yang hasud idza hasad, kalau dia sudah terkuasai oleh sifat hasudnya. Apa sih artinya hasud? Karahiyatun ni'mah, membencinya nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Orang dapat nikmat, kita yang benci, itu namanya orang beli Pajero, kita beli Panadol. Sialan doang, kerjanya baru satu kantor, kok dia duluan beli Pajero. Ya Allah, orang bangun rumah dia sakit gigi. Idza hasad. Nah, tapi kalau dia nggak membenci nikmat itu, ya nggak masalah lah. Namanya orang termotivasi pengen lebih baik, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia benci dan menginginkan nikmat yang ada dalam diri orang lain tadi pindah kepada dirinya. Itu namanya apa? Namanya hasud. Pak, ada 5 perkara dalam kitab Sulamun Taufik terakhir nih. 5 perkara yang akan terjadi ketika seseorang punya sifat hasud. Yang pertama, hammun la yanqati', kegalauan yang tidak ada ujungnya. Orang hasud hidupnya galau, bete terus, nggak tenang. Orang yang dihasutinnya tidur, dia masih nggak bisa tidur. Orang yang dihasutinnya makan enak, dia nggak bisa makan, kesel mulu bawaannya. Kalau ketemu dia, buang muka, hidungnya hilang, dicomot lagi. Yang kedua, wabtala la tujar, orang yang hasud kalau dapat musibah, musibahnya nggak bisa bikin dia dapat pahala. Padahal musibah yang Allah kasih sama seseorang yang beriman itu akan bernilai pahala kalau dia sabar. Tapi orang hasud dapat musibah nggak dapat pahala. Kenapa? Dapat musibah seuzon terus, ini gara-gara dia nih. Setan memang dia. Ini gara-gara dia nih. Jangan-jangan mau dikirim lagi nih. Kesono kesini mentok nih. Jangan-jangan dikerjain. Hasud lagi. Seuzon terus sama orang. Akhirnya musibahnya nggak bikin mendapatkan pahala. Padahal wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang bersabar. Di antaranya kabar gembiranya diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan dihasilkan hajat-hajat yang belum dikabul oleh Allah. Tapi kalau belum apa-apa udah marah-marah, benci sama orang, menyalahkan orang lain, maka musibahnya tidak akan membuat dirinya mendapat pahala. Kemudian berikutnya, wadu'a la yustajab, doa-doanya nggak mustajab. Kenapa? Karena bagaimana Allah akan memberikan mustajab doa kepada hati yang penuh dengan kebencian? Gimana Allah akan kabulin doa kita kalau hati kita masih benci sama orang lain? Sementara Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang punya kasih sayang dalam hatinya bakal mendapatkan sayangnya Tuhan yang maha berkasih sayang. Sebaliknya, kalau hatinya penuh dengan kebencian, Allah juga murka. Ya Allah karim. Dan yang terakhir nih Pak, orang hasud, nauzubillah, yang paling bahaya, yakhruju minad dunya bighairi iman. Dia mati nggak bawa iman. Karena kehidupannya selalu benci sama orang, syirik sama orang, dan seterusnya. Akhirnya karena kebencian itu hablum minan nasnya berantakan, Allah juga nggak memandang daripada hablum minallahnya.
Ya, mudah-mudahan kita bisa menyikapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ini dengan bijaksana. Memang ada anjuran kalau dapat nikmat siarkan, tapi juga hati-hati karena kullu dzu ni'matin yahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada aja yang hasud. Nah, kita berhati-hati kepada orang-orang yang hasud tersebut karena Allah juga berfirman wa min syarri hasidin idza hasad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Hari-hari kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, dan pada saat waktunya nanti kita dipanggil oleh Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah.